Dan gereja kita ini berarti ada di pusat Di kota. pada Kecamatan Parsilipun Selatan, Kota Parsilipun. Oh, kita kecamatan Sidipun Selatan. Selatan, Kota Parsilipun. Oke. Nah, ini demografinya. Ya. Penduduknya tercatat ada 243.843 jiwa. Terima kasih tadi Bu Sekretaris Jemaat sudah menyampaikan sehingga saya dapat data ini. Data yang tercatat di buku keanggotaan sidang atau ACMS ini. Oh, sama, berarti sudah sama. Oh, terima kasih. Berarti sudah sama antara buku sidang dengan data ACMS, yaitu sebanyak 159 jiwa. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kota ini, maka dari antara 1.534 penduduk di Padang Sidempuan, ada satu orang. Perbandingan besar atau kecil? Kecil. Perbandingan sangat kecil, ya, sangat kecil. Artinya apa? Peran dan pengaruh kita, perbedaan yang kita tunjukkan dengan orang lain bisa saja dampaknya tidak terlalu terasa oleh karena perbandingannya apa? Perbandingannya terlalu kecil. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan identitas Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Ini seperti ibarat center. Centernya pun center yang kecil untuk apa? Berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan kegelapan. Itu bayangannya. Artinya memang tidak terlalu apa? Tidak terlalu memberikan dampak. Tetapi jangan lupa misi gereja kita tadi. Misi itu adalah untuk memperkenalkan tabiat Yesus Kristus. Walaupun bisa saja pengaruhnya tidak terlalu terasa, tetapi kita mau untuk apa? Menjalankan misi. Makanya tadi khotbah yang disampaikan bahwa tergantung kita responnya bagaimana untuk menerima panggilan, terlebih kepada kaum wanita di gereja kita ini. Biasanya justru sekarang, kalau dulu waktu zaman masa kampanye ada istilah power of Mama. the power of mama, Mothers. memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi jangan sepelekan kaum wanita. Bila mana kaum wanita yang ada di gereja kita ini mau terlibat bersama-sama untuk melakukan sebuah misi walaupun sederhana dan simpel, tanpa kita sadari itu bisa akan memberikan dampak yang besar di lingkungan masyarakat. Oke, coba sekarang kita lihat GRIPS. Itu di depan logo GRIPS itu adalah singkatan, di mana selama 5 tahun ke depan, mulai dari 2026 sampai 2030, kita berada di dalam satu apa? Gereja kita berada dalam satu strategi yang sama. Tahun ini kita sebut dengan reach. Kita mau menjangkau yang belum terjangkau. Kita yang tahu siapa yang belum kita jangkau. Jadi saya katakan tidak perlu kita menjangkau yang terlalu jauh, yang terlalu sulit. Di rumah tangga kita bisa saja ada yang bisa kita jangkau. Yang paling mudah bagi para orang tua tentu siapa? Tentu anak-anak. Bila mana masih ada lingkaran berikutnya, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Dan diharapkan tahun 2027 huruf E berikutnya dari RIMS huruf E yaitu expand. Expand itu berarti memperluas. Ekspansi. Setelah kita menjangkau di tahun ini, masih ada yang belum berhasil kita jangkau lagi, maka tahun depan kita akan perluas lagi jangkauan kita. Lalu 2028 advance itu kita lanjutkan lagi. Jangkauan kita itu masih kita teruskan, kita tidak berhenti. Di 2029 proklaim, kita mengabarkan Injil yang benar dari orang-orang yang sudah kita jangkau tadi, siapapun dia. Jangan lupa kita kembali perkenalkan Yesus Kristus, dan diharapkan di 2030 kita bisa menjangkau dan memberikan lebih banyak lagi
jiwa-jiwa. Kita berharap bila mana kita sudah terlibat melalui pertolongan Roh Kudus, perbandingan 1 banding 1 banding 1.500 jiwa di padang sidang Tuhan ini sudah semakin apa? Sudah semakin mengecil. Satu orang Advent ada di antara 1.500 itu tidak lagi, bisa saja ya ada di angka 1.000 contohnya. Oke. Kenapa gereja kita selalu berbicara tentang penginjilan? Kenapa gereja kita selalu berbicara tentang misi? Pena Inspirasi Nyonya White mengatakan, ini ada 3 kutipan yang saya ambil. Karena setan akan terus memperoleh kemenangan atas mereka yang tidak peduli atau tidak berusaha untuk menolong orang lain. Keselamatan, kebenaran yang kita terima ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Itu cara setan akan masuk. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, maka setan yang akan ambil alih. Kita punya misi atau tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, lalu berikutnya dikatakan, gereja yang tidak bekerja, maka gereja itu lama-kelamaan akan mati. Tidak bekerja maksudnya di sini adalah tidak menyalurkan atau tidak membagikan tabiat teladan Yesus Kristus kepada orang lain. Itu disebut gereja yang tidak bekerja. Pada akhirnya gereja itu akan mati. Pernah dengar beberapa waktu yang lalu di Eropa sekarang ini sudah banyak gereja-gereja. Gerejanya megah secara bangunan fisik, tetapi di dalamnya tidak ada lagi orang. Tidak ada lagi orang yang berbakti. Karena ini, kita bersyukur gereja kita sekarang di Sumatera Tengah ada di 119-an. 119. Kita berharap tidak ada gereja yang ditutup. Walaupun kemarin sudah diputuskan ada satu jemaat, yaitu jemaat Minas Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta pernah melayani di distrik Rumbai. Jemaat Minas harus diturunkan statusnya menjadi cabang sekolah sahabat. Karena apa? Anggotanya menurun. Karena keanggotaannya menurun. Jadi sangat sedih juga gitu. Tapi mau diapakan? Kita harus menurunkan cabangnya. Oleh karena apa? Oleh karena ketua jemaat yang dipercayakan pun mereka sudah menyerah. Karena diminta untuk melayani, diatur jadwal, tidak ada orang, hanya keluarganya saja. Nah, ini menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan. Namun inilah fakta yang terjadi sekarang ini. Kalau di data pun di padang sidang Tuhan ini tadi anak-anak kita, saya senang masih banyak anak-anak yang masih bertahan di dalam gereja. Tetapi ada juga di beberapa gereja kita yang lain, suasana ibadah perbaktian seperti kita sekarang ini tidak lagi diisi oleh siapa? Orang-orang muda. Kebanyakan sudah orang-orang tua yang berada di usia lanjut. Maka bisa diprediksi beberapa tahun ke depan gereja itu akan tutup. Gereja itu akan tutup. Dan inilah yang Nyonya White katakan, gereja yang tidak bekerja akan segera mati. Kita tidak mau tentunya. Itu makanya tongkat estafet kebenaran ini harus diteruskan. Paling tidak kepada anak-anak kita. Kalau ada anak-anak kita di rumah, fasilitasi, gereja pun majelis harus fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja. Tadi sudah disampaikan, bisa melalui apa? KPA anak. KPA anak dari hal-hal yang sederhana. Mungkin guru sekolah sahabat anak-anak sudah mulai bingung, aduh apa materi yang mau disampaikan, karena kami tidak pernah mendapat apa? Pelatihan. Materi apa yang mau kami sampaikan? Ternyata banyak pelajaran di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa dibagikan kepada anak-anak kita. Dan ini terbukti pada waktu di kantor daerah dibuat KPA mulai bulan berapa itu khususnya? Bulan Maret. KPA anak itu bulan Februari atau Maret? Bulan Maret. Suatu hal yang mengagumkan adalah bila mana
hari Selasa mau tiba, anak-anak itu dari pagi mereka sudah bertanya-tanya, nanti malam kita KPA kan? Padahal yang diajari Alkitab itu hanya 1 jam. Jadi dibagi kelas, ada kelas remaja, kelas anak-anak, pra-remaja, lalu kelas yang sudah agak sedikit lebih senior. Mereka sangat menunggu-nunggu kapan hari Selasa tiba. Antusias. Jadi hal sederhana seperti ini ternyata itu juga memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa mereka rindu dan mereka datang ke KPA itu walaupun diberikan tugasnya itu mereka kerjakan dengan baik. Bahkan Alkitab selalu dibawa. Kalau sudah diumumkan hari ini KPA ditiadakan dulu oleh karena Bapak Pendeta ini sedang pergi pelayanan kemana? Anak-anak ini sudah mulai ya. Jadi waktu saya mendengar itu, ada juga yang maknanya. Padahal waktu itu mau diputuskan kegiatan itu, kita berpikir KPA anak itu ya biasa. Gereja kita mengadakan KPA, tidak ada suatu hal yang baru. Tetapi ternyata itu bisa memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak kita. Lalu berikutnya dikatakan ketika anggota jemaat tidak melakukan bagian mereka, setan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Setan tidak tinggal diam, dan setan tahu di mana kekuatan dia, di mana kelemahan. Oke. Nah ini coba kita lihat demografi secara agama. Yang paling tinggi agama mayoritas di kota kita ini. Nomor 2 Protestan dan Katolik, baru Buddha dan berikut. Artinya kita masih punya peluang. Mungkin kita mengatakan sangat sulit oleh karena di kota kita ini yang mayoritas saudara sepupu kita. Tetapi kita masih punya peluang, masih ada Protestan, masih ada Katolik. Paling tidak dasar kita sudah sama. Jadi kalau kita membicarakan entah itu kalau kita aktif di punguan contohnya, bisa saja inilah menjadi sarana kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang. Perkara yang sederhana untuk bisa kita lakukan sehingga orang pun bisa mengenal tentang Yesus Kristus. Oke, ini demografi lelaki dan perempuan. Di kota Sidempuan lebih banyak pria dibandingkan wanita. Tetapi kalau lihat secara jumlah, iya lebih banyak laki-laki. 124.000 dan 119. Tidak terlalu berbedanya, tidak terlalu jauh. Jadi kaum wanita punya peluang yang sangat tinggi. Paling tidak sesama komunitas wanita. Karena bisa saja kita bertemu dengan wanita-wanita lainnya. Ibu-ibu bisa bertemu, orang-orang muda, pemudi kami bisa bertemu di mana saja. Di pasar, di sekolah, di tempat bekerja bagi ibu-ibu yang bekerja. Masih ada kesempatan kita untuk menunjukkan akan identitas kita. Jadi inilah mungkin di awal yang saya bisa sampaikan. Nah sekarang kita masuk kepada materi untuk Hari Penekanan Wanita. Saya mau kita buat supaya bergerak oleh 2 kelompok ibu-ibu. 5 di sebelah kiri saya, 5 di sebelah kanan saya. Boleh sukarela saja. Bagi kelompoknya. Mari kita ke depan. Di sebelah kiri saya 5 ibu. Ini boleh juga BWA Junior bergabung ya. Baru sebelah kanan juga 5. Abang Joy, boleh bantu taruh kursi sana. Oh itu ada kursi. Sedikit ke arah pintu, kursi yang satu kursi sedikit ke arah pintu. Oke, boleh? Ya, agak lagi geser lagi. Ya, oke. Ya, sudah itu aja.
Oke. Ada punya tutup untuk menutup mata. Ada kain? Ada. Ya, apa itu lah benda lagi? Oke, mari ibu-ibu, karena penekanan wanita, materi sebenarnya berbicara tentang suara dan panggilan Tuhan. Saya mau mengajak kita sedikit melalui fragmen ini. Oke, boleh? Ada? Mari sini aja. Oke. Kalian dibagi dua saja ya, yang orang-orang muda, dua di belakang ada 4, 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Boleh ada lagi orang wanita senior, BWA senior? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lagi boleh? Oke. Oke, terima kasih lah yang sudah volunteer, yang sudah sukarela. Begini, pilih dari BWA Junior 1 orang. Siapa di antara kalian berdua? Oke, kamu maju sedikit aja. Dari kalian BWA Junior, siapa yang mau sukarela ke depan? Dari antara kalian berdua? Boleh, oke. Kamu Yanti namanya? Jadi tugas kalian akan di tempat duduk, adik kamu yang tempat duduk sana, Yanti di tempat duduk yang ini, yang warna orange, tunggu ya. Tapi cara untuk sampai ke sana, kalian akan ditutup matanya. Jadi yang lainnya berikan arahan kepadanya supaya dia bisa sampai ke tempat duduk sana. Oke? Tapi ada penutup mata kamu punya. Mungkin saya atau pakai dasi aja. Dasi tertutup nggak ya? Enggak ya? Nanti sulit dia mau bergerak. Dasi kali ya? Dan dua. Ini luar biasa. Oke, ini kita akan melihat apa yang terjadi dengan suara. Tapi jangan terlalu kuat ya. Yang penting, jadi kalian dua hanya mengandalkan telinga. Jangan tutup telinga. Nah, telinganya jangan ditutup. Kasih itu ada Dasi kecil. Apa tanya? Pakai pun membal ka. Bal ka doang. Yang penting nggak bisa melihat ya. Oke, sudah. Yang penting tertutup. Yang melihat kan nanti. Oke. Laki-laki. Ini bukan perlombaan, jadi kalian nggak perlu berpikir saya mau duluan nyampe di tempat dulu. Ini bukan perlombaan. Atau dibagi dua. Oh ganti. Oke. Ya. Oke, sudah. Maju sedikit di sini. Ya, oke. Ya. Jadi tugas teman-temannya yang lain berikan arahan. Jadi hanya mendengar ya, jangan merasa. Ada yang ditutup, kalian jangan perasaan, tapi tugas kalian mendengar instruksi. Kalau disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, disuruh jalan 5 langkah, contohnya jalan 5 langkah. Karena pendengar kalianlah yang akan memastikan kalian bisa sampai di tempat duduk sana. Oke, sudah bisa? Oke.
Hitungan ketiga silakan berikan instruksi untuk dimulai. 1, 2, 3. Jangan dituntut, jangan dituntut. Kita di sini saja. Ibu tetap siap. Hanya kasih suara. Hanya itu. Oke. Terima kasih. Oke, boleh dibuka. Boleh dibuka. Oh, keras ikatnya. Oke, terima kasih. Boleh kembali lagi. Coba ke sini deh. Ya memang ini terlalu mudah karena lurus kan. Saya mau tanya ini siapa tadi? Sabati. Sabatini. Sabati. Sabatini. Apakah waktu kamu jalan sampai ke sana, kamu menggunakan perasaanmu atau mendengar instruksi? Mendengar instruksi. Kok cepat sekali jalannya tadi? Sudah Mendengar instruksi. Instruksi apa ya? Arahan Bapak lurus ya. Oh, ada disuruh belok tadi. Ada. Ada disuruh belok juga ya. Oke. Karena udah hafal pula jalan itu di pos. Jadi tahu ya. Apa tantangannya waktu jalan? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada karena sudah hafal, tinggal lurus ya. Tinggal lurus jalannya. karena Oh, soalnya mudah. Ya. Oke, mari kita duduk kembali. Terima kasih banyak kita duduk kembali. Ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang membuat harus sana. kita sulit untuk mendengar. Yang pertama, hambatan untuk mendengar adalah karena kesibukan. Karena kesibukan. Kita masing-masing punya kesibukan. Yang bekerja, pasti kita akan lebih fokus kepada pekerjaan kita. Apa tanggung jawab kita di dunia pekerjaan, itu yang fokus utama kita lakukan. Karena kita berpikir itu yang akan memberikan apa? Memberikan penghasilan bagi kita. Bagi anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, kesibukannya adalah belajar. Saya mau menggunakan banyak waktu saya untuk mencapai prestasi akademik yang terbaik. Kita sudah susun begitu banyak agenda pekerjaan. Hari ini jam sekian saya mau melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Sehingga bila mana ada kegiatan-kegiatan gereja, maka biasanya kita lebih memilih fokus kepada setiap agenda yang kita miliki. Betulkah tidak? Itu sudah pasti. Ini manusiawi dan ini alamiah. Ya. Kalau misalnya pendeta katakan kita jadwal KPA di rumah keluarga A jam sekian, maka kita akan lihat apakah itu tabrakan dengan saya punya waktu. Inilah terkadang yang menghambat. Karena terlalu banyak, begitu banyak aktivitas yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, hambatan kedua adalah kebisingan. Tadi sebenarnya karena bisa saja tracknya tadi terlalu mudah. Tapi kalau kita belokkan atau dia tidak tahu posisi di mana kursinya, dia akan mengandalkan instruksi. Tapi instruksi itu pun tidak mudah dia dengar, oleh karena teman-temannya ada 4 orang tadi. Masing-masing akan punya instruksi dan arahan. Ada yang bilang lurus, ada yang bilang maju 3 langkah, ada yang bilang jangan merapat ke kiri dan lain sebagainya. Sehingga itu mempersulit yang ditutup tadi matanya, oleh karena terlalu bising. Ada begitu banyak kebisingan. Yang paling utama sekarang ini handphone. Kalau ke telepon kita akan bahkan ada yang saya perhatikan, walaupun berada di jam ibadah, pada waktu handphonenya berdiri, lebih cepat untuk mengangkat handphone.
Kalau perlu langsung lari keluar daripada bunyi terus. Ya, daripada bunyi terus diangkat. Ini kebisingan. Ini fakta yang terjadi. Sehingga terkadang oleh karena itu kita tidak mendengarkan apa? Tidak mendengarkan suara Tuhan untuk ikut dalam atau terlibat dalam pelayanan. Lalu apalagi yang ketiga? Kelelahan. Sudah terlalu padat kita punya jadwal tadi. Sampai di rumah sudah malam, maka kita pun sudah langsung merasa capek, lelah. Langsung kita ambil waktu untuk beristirahat. Kita lupa bahwa kita pun perlu membentengi diri kita dengan mempelajari firman Tuhan. Ini sebuah kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Yang keempat, kita aktif dalam kegiatan gereja. Pada waktu acara PA kita ada di acara PA, mendukung anak-anak kita. Tetapi terkadang kita tidak sadari keberadaan kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu tidak membawa pikiran kita fokus kepada Tuhan atau kepada materi isi daripada firman Tuhan itu sendiri. Secara fisik kita berada di dalam gereja ini, tetapi secara pikiran kita mengarah ke tempat yang lain. Bisa saja mengarah kepada rutinitas kesibukan kita tersebut. Kita ada dalam gereja, tetapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, kita tidak terhubung. Ini handphone kalau hilang jaringan, maka sudah sangat sulit untuk berkomunikasi. Ini bahayanya kalau kita tidak terhubung dengan pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan. Ada banyak 4 tadi yang mau disoroti tentang ketidakterhubungan. Nah, saya mau kita berdiskusi. Tadi kita sudah tahu hambatan-hambatan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang kita berdiskusi. Kita sudah tahu apakah kita merasa mengalami salah satu dari 5 hambatan tersebut tadi. Bila mana kita mengiyakan, sekarang apa yang mau dilakukan? Mungkin ini langsung berbaris saja lah. Ini terutama para ibu-ibu, para kaum wanita dan ibu-ibu, karena ada wanita juga. Silakan berdiskusi. Kira-kira kalau memang kita mengiyakan setiap hambatan itu terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan keseharian kita, apa yang harus kita lakukan? Coba didiskusikan, nanti boleh disampaikan di depan. Kita bertukar pikiran, sharing bersama-sama. Silakan. Tidak diperhatikan. 5 menit. Atau ada yang mau spontan? Langsung Langsung ke depan. secara lisan. Iya. Sampaikan hambatannya. Ibu-ibu. Iya. BPA. Belum ada waktu BPA, masih PWA ini. BWA dulu, BWA. Sabar. Apa? Oh, hambatannya diulang lagi. Tadi keletihan, kebisingan. Mereka tadi nggak memperhatikan. Oh. Jadi harus Oke. diulang lagi. Oh, diulang ya. Tadi hambatannya disibukkan. Apalagi tadi kebisingan, lelah. Kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita ada di dalam gereja, tetapi pikiran kita Di perusahaan. di tempat yang lain. Tepat. Kalau memang kita mengamini 5 hambatan ini, terkadang yang membuat kita kurang peka dengan panggilan Tuhan, suara Tuhan, apa yang mau kita lakukan. Nah, sekarang untuk mengatasi hambatan itu, kalaupun hambatan itu terjadi di dalam diri kita, apa yang mau kita lakukan? Mungkin ada yang bisa memberikan kesaksian, boleh juga. Ada yang mau sukarela, silakan. Silakan ibu-ibu yang kiri. BWA. Dewa Junior sudah habis bukan junior. Ayo. Nah,
sudah menghilang BW Junior. Nyan, ibu JH nya. Ibu JH. Kucing. Ibu JH baju biru itu. Oh, ibu mau ke sukarela? Belum. Nah, kurang kecil nih. Atau ada yang pernah mengalami, punya pengalaman? Walaupun sudah letih melakukan pekerjaan aktivitas, tapi tetap apa? Tetap punya waktu. Mungkin boleh dibagi pengalamannya. Ada yang sukarela? Ayo goda. Ketua BWA. Semangat. Ibu-ibu yang bekerja ada di sini. Banyak. Semua bekerja. Nah, Gak ada yang semua bekerja. Gak ada yang bekerja. Maksudnya bukan ibu rumah tangga. Apa? Kerja semua. Nah, berarti semua dialami nih kan? Nah, berarti dialami, apalagi namanya keletihan. Ayo. Nah sekarang bagaimana pada saat sudah letih, sudah capek, tiba-tiba pimpinan BWA katakan hari ini kita mau kerja bakti contohnya. Kegiatan gotong royong, buat kue. Gotong royong di gereja. Ya, praktikum, praktek membuat kue. Boleh bagi pengalaman ini. Ibu Siregar. Ada nggak? Mengulas perhatian silakan. Mantan Unai nih. Unai. Audio mantap nih kalau mantan. Ini nih. Mantan Unai tahun 80. Silakan. Cek. Ya. Silakan Ibu Siombing. Ini langsung di live. Langsung di apa ini? Bilang tadi, apakah kita datang? Masih datang, tapi sudah ruket-ruket. Maksudnya udah lo yo. Enggak, serius sekarang mengerjakan, tapi datang terus. Yang penting hadir. Tapi siap juga, walaupun waktunya agak melempeng. Agak jahat, kurang umpamanya 3 jam, jadi bisa jadi 5 jam, tapi siap juga. Gitu. Iya. Jadi seperti saya sekarang Ya. memang sudah kelelahan, gitu. Saya sudah jarang ke gereja kalau malam karena kelelahan. Memang saya tadi kan juga saya, aduh kenapa kok bangunin tadi gitu? Karena kelelahan kan. Iya. Tapi dalam prinsip saya, walaupun saya dalam kelemahan, saya sudah bikin waktu saya sekarang berdoa. Mantap. Jam 3 pagi. Jam 3 sore, jam 10 malam, jam 10 pagi. Jadi menguatkan itu. Tapi memang ada kekuatan yang datang walaupun dalam kelelahan itu. Luar biasa. Ini trik yang dibagikan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Jadi walaupun merasakan kelelahan, ternyata ada waktu khusus yang dibuat oleh Ibu Siombing. Ibu Siombing. Sehingga tetap Matikan satu. Sehingga tetap semangat. Ya. Walaupun dalam kondisi lelah. Ada lagi yang lain? Jadi Ibu dokter. Ini lansia. Ini ibu Masih lansia. ada lagi? Nomor silakan. Ini. Ini apa ini? Komandan di pasar. Memang akhir-akhir telah BWA akan agak lemah. Iya, jelas agak lemah ya. Kenapa lemah? Tapi selama ini kami sering kalau BWA ini ada kegiatan di gereja. Oh iya. Apa itu? Ya, karena kami akhir-akhir ini mungkin karena ekonomi jemaat, kami hanya khotbah 2 kali 1 bulan. Karena ekonomi jemaat tidak mengizinkan, gitu kan? Tapi kalau dulu kami, kalau BWA ini sangat semangat.
sangat semangat. Tiap hari Sabat kami potluck. Jadi setiap kami potluck, kami itu bentuk di gereja, di pendopo. Ya, ada beberapa yang bisa sudah dibaptis, tapi hilang. Kenapa hilang? Saya lihat kalau tidak beban di jemaat itu, dan ada orang akan solo nama orang akan ada fokus semua. Masalahnya bahasa sampean. Ala itu kami dengan satu nami dari baptisi, tapi tidak lama, ya, sehingga KPA kami itu yang kami udah dibaptis hilang, sudah hilang, banyak yang hilang. Kenapa? Beberapa tahun yang sudah lama ya, ada ibu sama gurunya, mereka dibaptis Jakten hasil KPA. Pada mereka saat dibaptis, ya mereka rajin ke gereja, ya jemaat, kalau ada uang dikasih uang gitu ya. Tapi lama-lama tiba-tiba ibu ini dengan gurunya pernah saya ingat, kami habis kontrak rumah, sehingga mereka minta kontrak rumah pada saat itu 6 juta. 6 juta, tidak sanggup. Jemaat itu tidak sanggup. Pernah itu gak nganggur, kalau nggak salah gak nganggur. Pada waktu itu kami dapat ini helanya orang Nias di penjara pada saat itu. Ketika kami bisa berhubungan dengan istrinya, dengan mertuanya, jika mereka dibaptis, begitulah kendala. Ya, begitulah kendala. Karena apa? Karena saya lihat kalau masuk akten itu harus kuat pundak jemaat itu untuk menendang. Betul. Yang sudah Betul. ada yang saudara masuk akten, jangan itu tidak ada itu. Tetapi mereka mau cari apa? Sandian. Tidak, mencari kami sandian. Misalnya. Ya, kami semangat ini, ibu-ibu ini semangat ini semua. Ya, ada lagi marga tahu istrinya baru Jawa. Pada waktu itu hasil KPA juga mereka sesudah mereka dibaptis lama-lama kayaknya berkurang sampai ibu Simatupang mengasih dia bekerjaan. Kalau bekerja itu gak ada senangnya kalau kita sama saudara. Kalau bekerja itu usaha sendiri. Tapi lama-lama bapak ini kurang sehat. Ya kita paling sekali 2 kali 3 kali ya kita bantu gitu. Dari klinik juga bantu, para pendeta-pendeta yang lama juga bantu. Ini jemaat ini juga mau membantu sampai di mana ya semampu kita, sehingga pada saat itu anaknya menikah bantu ya, kita bantu lagi pada waktu menikah dia minta bantu ya, lama-lama hilang sendiri ya. Bagaimana kita biar bertahan yang baru dibaptis? Sebenarnya kalau sadar sendiri, kalau kita paksa kita sanjung sebentar, begitu ya, hanya sebentar ya. Jadi menurut kita warna merah ada holongi berjalan, tapi tidak seterusnya ya, tidak tapi seterusnya. Kami banyak sudah
yang sudah dibaptis tapi semuanya hilang. Ini yang tertahan anak-anak gereja. Anak-anak gereja. Jadi kan itu semangat ini ibu-ibu ini semua. Ya, tapi akhir-akhir ini kami kurang KPA-nya. Jelas kami mengaku kami sudah lemah, gitu ya. Jadi didoakanlah kembali semangat lagi untuk BWA ini. Begitu tulangnya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini luar biasa akhirnya bisa disampaikan kondisi yang sebenarnya. Ini realita. Ya. Itu makanya sekarang saya berpikir mau mengajak kita bukan fokus untuk dia mau dibaptis atau tidak. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi suluh? Bagaimana kita bisa menjadi apa ini? Tongkat. Menjadi terang. Menjadi terang. Oke, sekarang kita bicara kepada target. Ini ada dua pendeta di sini. Ya. Target di organisasi kita harus dibuat untuk bisa apa? Kita raih. Tapi tidak pernah bagi kita pada saat tidak mencapai target kita dihukum, kan nggak pernah. Ya. Dan saya mau katakan tidak ada dampak yang terlalu signifikan, sorry Pak Pendeta, sehubungan dengan pencapaian target kepada tingkat pelayanan pendeta. Betul begitu pendeta ya? Walaupun memang ada angka yang ditentukan, tetapi akan selalu ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi maksudnya saya begini, baptisan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Memang betul organisasi gereja kita selalu berbicara jiwa. Tetapi jangan lupa misi tadi apa? Apakah memanggil orang kepada Yesus itu berarti dia menjadi Advent? Betul. Tapi pada saat kita memancarkan tabiat Kristus, maka kita sudah menjalankan misi itu. Apalagi pada saat orang terpanggil melalui kehidupan kita. Karena baptisan itu tidak ada yang bisa prediksi. Mau seberapa hebat pun program penginjilan organisasi gereja kita, maka tidak bisa kita memastikan, oh jiwa akan sekian. Walaupun target dibuat. Contoh tahun lalu target Sidempuan berapa Pak Pendeta? 22. Tercapai 11. Pak Pendeta tidak diapa-apain juga kan? Setengahnya. Jemaat tidak ada juga ditutup gereja ini oleh karena jiwa tidak tercapai. Maksudnya gini, jangan akhirnya kita dipersempit cara kita menyikapi oleh karena dia gak dibaptis. Atau jangan kita berpikir, aduh gak ada baptisan kita. Tadi saya bicara sama pendeta waktu di Gunung Tua. Iya. Pelayanan di sana banyak baptisan oleh karena pelayanan kemana? Ke penjara. Banyak yang tertangkap. Kalau mau ditelusuri, kenapa mereka dibaptis? Ya. Untuk dapat makan. Oh, itu karena ditawarkan apa? Uang, makanan, kebebasan, pakaian. Tidak heran, ada yang disampaikan 6 guru tadi, itulah fakta yang terjadi. Dan memang mau sampai berapa kuat kita mau kasih itu. Di Sibuan juga, bukannya di Gunung Tua, Sibuan juga ada 3 jiwa waktu itu. Dan sama konsepnya ya? Sama. Saya sendiri yang jadi saksi di situ. Ya, sini 37 orang. 37. Hilang semua buku sidang yang berisi. Orang nggak tahu. Nah, ini hal yang miris. Tapi karena sudah diangkat ini, terima kasih. Artinya
sebenarnya berarti semangat kita untuk melakukan Semangat. penginjilan. Peran penginjilan ini tidak usah diragukan, kan begitu? Ya. Tidak usah diragukan. Namun yang mau dilihat sedikit disoroti tadi yaitu bukannya tidak berusaha. Makanya tadi saya menangkap yang Ibu Susan sampaikan, kalau tidak terdorong, tergerak hati kita, mengapa kita melakukan sesuatu? Karena pada akhirnya itu bukan menjadi berkat buat kita. Kalau memang kita merasa sudah tidak cukup, maka firman Tuhan katakan sudah disampaikan berulang-ulang, tapi dia tidak bisa juga kebaskan apa katanya? Pas. Kebaskan kakimu. Karena kenapa? Tugas misi yang Tuhan berikan itu adalah bagaimana kita memanggil semua orang. Dengan cara apa? Dengan cara kehidupan kita. Itu makanya coba lihat program-program gereja kita, contoh pawai anti tembakau. Karena memang kita tidak merokok kan? Kita mengadakan pawai anti tembakau. Ini contohnya. Dan sekarang pemerintah pun mendukung itu. Nah ini yang membedakan kita fair. Tapi memang sangat disayangkan di sisi yang lain, jangan sampai kita ada juga yang masih mengkonsumsi tembakau. Iya. Nah pada akhirnya tidak ketemu. Disampaikan kita tidak mengkonsumsi tembakau, tapi ada ditemukan juga orang Advent yang masih merokok. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Lalu contoh apa lagi program BWA yang sudah pernah dilakukan di sini? Apa contohnya? Tadi kan katanya banyak. Apa contohnya yang sudah dilakukan BWA? Tapi yang berdampak ke lingkungan masyarakat ya, bukan ke dalam tapi ke luar. Kira-kira apa? Ya? Perlawatan ke sesama anggota. Oh, yang jangkauan keluar? Ke panti asuhan. Panti asuhan ngasih. Panti asuhan. Ada kemalangan di sekitar kita pergi. Nah, iya itu kan. Nah, itu kan contohnya. Nah, artinya apakah kita pergi ke sana dengan harapan mereka yang hadir di situ mau dibaptis? Paling tidak kita bisa kalau memancarkan tabiat Yesus pun apa? Bahkan hari Sabat dia juga menyembuhkan orang sakit. Kan itu dulu. Maksudnya Yesus Kristus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu di dalam pelayanan khususnya. Nah, tabiat Yesus yang mau kita pancarkan, bagaimana kita bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi orang. Hambatan-hambatan tadi, karena jangan sampai kenapa BWA berkurang tingkat kerinduannya untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja oleh karena 5 hambatan tadi. Makanya tadi Ibu Syofi katakan walaupun saya lelah, letih, saya datang ke pertemuan. Tadi disampaikan Namburu tadi, doakanlah kami, sebenarnya kami bukannya tidak mau, tetapi yang membuat agak sedikit melempem kegiatan BWA di jemaat Sidimpuan oleh karena apa? Oleh karena ekonomi. Maka saya sempat bingung, apakah BWA dituntut harus bayar iuran atau apa, makanya di masalah ekonomi. Ternyata oleh karena apa? Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan bagaimana untuk menolong siapa? Orang yang baru dibaptis. Saat kita sudah tidak sanggup, akhirnya dia hilang dari dalam gereja. Nah saya mau katakan, kalau memang orang yang seperti itu yang kita baptis, lebih baik untuk berikutnya tidak usah lagi, karena akhirnya kita sendiri yang membuang peluru kita percuma. Tapi kalau memang kita terdorong hati untuk membantu, berikanlah dan jangan ditahan. Tapi bukan berarti itu seperti sebuah kewajiban. Kalau sekarang saya membantu, bukan berarti besok saya juga harus membantu, karena namanya membantu. Tapi paling tidak kita sudah menunjukkan teladan Yesus di dalam hal
memberikan simpati. Kan itu metode Yesus Kristus. Apa metode Yesus Kristus? Visi gereja Advent apa? Visi gereja Advent melayani kebutuhan, bersahabat dengan semua lapisan masyarakat, melayani kebutuhan, menunjukkan simpati, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu pada akhirnya kita bisa mengajak mereka kepada Yesus. Tapi apakah memang setiap hari sampai harus kita keluarkan kocek kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita supaya memenangkan kepercayaan orang? Saya pikir tidak begitu juga. Ditanya dulu apa program-program BWA di sini. Apa program BWA di sini? Tanya dulu biar bisa tahu menyatakan solusinya, apa hambatannya gitu. Apa program BWA di sini? Oh, ini program Komba apa ini? Udah, bukan BWA ditanya apa Iya, program program Komba apa ini yang mau mengarahkan para ibu-ibu, para wanita dan ibu-ibu karena ada BWA Junior. Apa program yang direncanakan tahun ini? Ya apa? Coba ungkapkan apa hambatannya apa? Ya, Biar kita dukung. perlawatan itu yang cuma tuh dan penjara itu. Bukan dekat. Oh, peduli kasih. Ini peduli kasih. Ini panti asuhan atau Memberi Dorcas mungkin. terdampak bencana. Oke. Apalagi program. Oke. Ada lagi peduli kasih. Dah belah di Prabowo. Tunggu, tunggu sebentar. Ya, selesaikan. Tenang, baik. Oke. Bagaimana tadi apa? Memang kita usahakan mengikuti kepercayaan. Bagus tadi. Nggak bisa dipukul, nggak bisa pakai kali. Itu aku. Jadi mereka hanya mencoba-coba saja bagaimana masuk ke aku. Kira-kira nggak mampu mereka trek. Itu modelnya. Ya, oke. Itu berarti dari sisi orang lain. Tapi maksudnya adalah setiap program yang ada di gereja, ini kita BWA lah ya, dalam hal ini lebih spesifik. Iya. Kita mau membuat BWA ini tetap apa? Eksis. Tetap semangat di dalam keterlibatan pelayanan. Iya. Bagaimana caranya? Kalau orang lain mau diajak ke kita, itu udah urusan berikutnya. Dan itu bukan pekerjaan kita. Dan Tuhan nggak meminta juga, harus ada jiwa yang dimenangkan. Kan walaupun lagu Sion mengatakan ada bintang-bintang di mahkotaku, saya masih ingat bapak saya itu selalu bilang, nanti kalau di surga saya sudah senang, oleh karena saya sudah punya bintang. Paling tidak istri saya sudah menangkan dia. Saya pun sempat takut juga. Berarti masuk surga dihitung ya, ada bintangnya berapa. Terus kalau saya belum memenangkan jiwa, apakah saya juga tidak bisa atau tidak layak masuk surga? Itu bukan urusan kita, karena itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi maksudnya adalah misi gereja kita ini, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, apakah dirindukan atau justru kita dijauhi? Jangan sampai orang berpikir, rumah belum ada roh mana, belum mana ada roh. Orang main susah bro. Nah, apakah kehadiran kita di lingkungan masyarakat justru orang senang kalau kita nggak ada? Tapi kalau kita nggak ada, nggak hadir, orang cari-cari kan. Jadi sepi pertemuan kita ini ya. Biasanya kalau ada dia, ketawa-ketawa kita, enak kita. Ini salah satu contoh bahwa teladan Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita. Bukan berarti berapa uang yang saya punya untuk bisa menyelamatkan orang lain. Berbicara berkorban itu, apakah pengorbanan kita hanya sebatas uang? Saya mau ceritakan pengalaman.
Satu kali saya dan istri pergi ke toko perabot yang punyanya orang Cina. Jadi kami masuk, lihat-lihat perabot, tanya-tanya harganya. Oh, paling tidak sudah tahu. Kami belum beli, kami nggak beli. Oh, iya. Waktu dia sambil lihat-lihat, saya ngobrol-ngobrol sama koko yang jaga itu. Oh, koko orang apa kalau saya boleh tahu? Oh, saya orang Kristen gitu. Oh, gerejanya di mana? Oh, itu di Kalam Kudus. Kebetulan di Pematang Siantar ada Kalam Kudus di jalan apa itu yang mau ke Medan, Jalan Sutomo atau Jalan Medan? Jalan Sutomo. Yang dari Siantar mau ke Medan. Nah, di sisi jalan itu ada Kalam Kudus. Saya di situ. Berapa anaknya tuh? Anak saya 2. Yang paling besar kuliah di Jakarta. Yang nomor 2 tinggal sama saya di sini, laki-laki. Jadi ngobrol-ngobrol setelah istri selesai, ya sudah. Makasih ya kok. Kami mau pamit pulang. Istri saya bilang kita pulang. Lalu saya bilang, oh, sebelum kami pulang, boleh saya berdoa? Kami mau berdoa. Karena saya orang Kristen. Saya dari gereja Advent di Jalan Simbolon nomor 6. Saya bilang, oh iya, oke boleh. Dia panggillah istri sama anaknya yang laki-laki itu. Dia panggil, jadi kami berdoa di toko itu. Selesai berdoa, amin, saya salam mereka satu-satu, kami pergi. Waktu jalan mau keluar toko, mau menuju ke motor, istri saya bilang, kamu lihat, koko itu menangis. Enggak? Karena memang saya sangat jarang memperhatikan spesifik orang. Enggak, saya bilang. Jadi kami tetap sambil jalan menuju ke motor, kami naik ke motor pakai helm, baru saya lihat koko itu keluar dari dalam tokonya, mendatangi kami. Disitulah saya baru memastikan bahwa memang dia menangis. Dia buka kacamatanya, lalu dia lap, lalu dia bilang, Pak, terima kasih ya, kita baru ketemu hari ini. Tetapi seumur-umur saya menjadi seorang Kristen, baru kali ini saya didoakan di toko saya. Bahkan pendeta saya sekalipun tidak pernah mendoakan saya. Waduh, saya berpikir dalam hati, saya mendoakan bukan karena ada motif apa-apa, karena dia orang Kristen, saya orang Kristen, yang saya punya hanya doa untuk saya berikan sama dia. Saya nggak berpikir macam-macam, tapi bagi dia itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan setelah pertemuan itu, saya kirimkan renungan pagi sama dia. Dia bilang terima kasih. Saya tidak berharap dia akan dibaptis. Saya tidak tahu kapan Roh Kudus akan bekerja baginya. Paling tidak dia sudah tahu gereja Advent. Itu saja harapan saya. Saya juga nggak tahu sekarang bagaimana keadaan beliau. Karena sudah lama juga di kesempatan putus setelah kami berada di Kupang. Lalu waktu kami di Kupang, mayoritas di Kupang itu Kristen. Iya. Tapi penginjilan di sana pun bukan gampang, Pak Pendeta. Boleh dilihat pencapaian baptisan di NTT. Mungkin kami hanya 400 tahun lalu. Dari target 1.500. Sampai orang mengatakan, kenapa baptisan kalian sedikit? Padahal mayoritas apa? Kristen. Mayoritas Kristen. Jadi waktu saya lihat-lihat, memang benar tadi yang dikatakan, mungkin bisa saja sulit jadi orang Advent. Tapi tugas kita bukan mau mengadventkan orang. Dan ingat, di dalam kerajaan surga itu bukan hanya orang Advent. Setuju kita dengan itu? Setuju. Tetapi kita juga akan dipertanyakan nanti di surga. Oleh karena ada tetangga kita, ada saudara kita, ada orang tua kita yang belum tahu sama sekali kebenaran yang kita miliki. Padahal hari-hari kita bersama-sama dengan mereka. Ini yang akan Tuhan pertanyakan. Itu makanya kenapa kita harus melakukan sesuatu untuk memancarkan akan tabiat Yesus Kristus. Tidak perlu kita berkhotbah panjang lebar, tetapi khotbah yang paling utama itu adalah dari kehidupan kita. Betul. Itu makanya jangan sampai ini terjadi. Kenapa program gereja ini sebenarnya begitu banyak? Ini hanya beberapa contoh-contoh yang diberikan, bukan untuk mempersulit kita. Saya pikir banyak hal
hal yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan uang. Ya contohnya seperti tadi berdoa. Di Kupang pun hal ini kami lakukan. Kami belanja di Kupang ini, dia orang jual itu tidak kenal kilo, dia hanya kenal ikat. Jadi misalnya mau beli cabai, kalau kita kan di sini biasa beli cabainya berapa? 1,4 Ya. kilo, itu ukurannya. Kalau di sana mereka ikat. Ini Pak Galung mungkin tahu juga. Jadi cabai itu ikat. 10 biji, 15 biji ikat. Jadi mereka sudah taruh di situ di kiosnya itu. Bahwa mereka taruh di kaleng susu. Kaleng susu kental manis itu ada kaleng kecil, ada kaleng besar. Itu ukuran mereka. Jadi satu kali kami datang untuk belanja, pulang kerja, malam-malam datang ke warung itu. Dia penyampaian dia enak. Di sana semua orang dipanggil sayang, Pak. Walaupun bukan istri saya dipanggil sayang. Oh, Halo, selamat malam Bapak sayang. wah. Saya pikir, iya juga ya. Waktu saya dengar itu agak ini juga kan hati kan. Baru ketemu. Langsung sayang. Padahal walaupun sempat kita bisa saja berpikir, nah, ini manggil sayang. Nanti kalau didengar orang dipikir ini apa? Ini dipikir TTM. Tapi memang itu mereka punya apa? Mereka punya panggilan. Semua dipanggil sayang. Kalau perempuan dipanggilnya mama. Kalau Malam mama sayang. saya atau sangat, saya atau sayang. Sayang. Ini bilang saya. Sayang. Bapak, kalau sini kan bapakku katanya. Nah, Kalau sana bapak saya pikir gitu. sayang. Halo, selamat malam Bapak sayang. Wah, udah disayang duluan kan. Jadi karena keramahan itu akhirnya kita pun jadi apa? Terjadi. Jadi dekat, terbuka. Berani. Saya pun tadinya bagaimana caranya ya? Berani juga kita ngomong. Akhirnya Mama Kristen kok. Oh iya, saya Kristen. Mama sering baca Alkitab karena memang saya lihat dia sedang baca Alkitab di tokonya, di kiosnya, sambil menunggu pelanggan dia baca Alkitab. Jadi saya pura-pura tanya, Mama suka baca Alkitab? Oh suka. Beta lagi ada baca ini. Saya lagi ada baca ini. Mama mengerti kok isi Alkitab? Ya kadang saya mengerti, kadang tidak. Oke, kalau begitu Mama pun rumah di mana? Rumah ibu di mana? Dia kasih tahu rumahnya. Kalau kami datang berkunjung ke rumah sambil kita belajar Alkitab, boleh? Oh boleh. Satu kali kami akhirnya sudah mengatakannya tapi belum perjanjian. Satu kali dia sakit. Oh dia tidak ada. Ternyata suaminya sakit. Jadi kami kasih apa yang ada di rumah, makanan, buah, kami kasih. Mereka sudah sangat senang. Sampai pada akhirnya saya berdoa di warungnya, kalaupun datang ke rumahnya, dia tidak pernah tutup pintu. Maksudnya adalah jangan sampai kesempatan datang di dalam kehidupan kita tidak gunakan apa? Tidak gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan menghambat kita punya kerinduan untuk menjalankan misi yang Tuhan embankan. Oleh karena kita berpikir apa? Kapan dia dibaptis? Uang saya sudah tidak cukup lagi memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Itu akan apa? Membuat kita tidak menjalankan misi gereja ini. Jadi saya pikir semangatnya sudah ada. Untuk mempersingkat waktu, nanti orang-orang muda tidak punya kesempatan lagi mereka untuk ikut acara PA. Kita mau menggunakan waktu ini, terlebih para kaum wanita, bahwa Tuhan juga rindu agar kita terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Secara program kita bisa mengkreasi program yang seperti apa. Kita juga bisa mengatur apakah program yang mau kita buat ini mengeluarkan dana yang tinggi yang akhirnya membuat anggota BWA sendiri pun jadi apa? Jadi sungkan, jadi berat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Banyak hal yang bisa
kita lakukan. Jadi marilah kita tetap melakukan yang terbaik. Dan satu lagi, jangan kita berpikir perkara-perkara yang sulit. Tetapi mari kita buat perkara-perkara yang mudah. Menjadi orang Advent memang sulit, tetapi karena belum kita nikmati menjadi orang Advent. Ada banyak tantangan menjadi orang Advent. Siapa yang mau lagi sekarang menghindari makanan yang enak? Bilang makanan yang haram itu enak, karena sudah sering. Kita mungkin karena kita tidak pernah makan, mudah kita untuk mengatakan itu tidak enak. Bagi seorang perokok berat, sulit untuk meninggalkan apa? Meninggalkan rokok. Tapi jangan sampai juga orang betul-betul tidak mau meninggalkan rokok, oleh karena apa? Kita pun tidak menunjukkan perkara yang boleh menjadi berkat bagi dia. Jangan lupa, berkat itu tidak hanya uang. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membagi berkat kepada orang lain. Siapa yang sangka hanya dengan berdoa itu menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Jadi mari kita tetap semangat di dalam pelayanan ini, karena di dalam menjalani iman ini, kalau kita tidak berbuah, tidak melakukan, maka kita akan jenuh di dalam gereja. Maka kita akan sibuk mengurusi perkara-perkara yang lain, yang akhirnya tanpa kita sadari kita menyangkal iman kita oleh karena keraguan kita terhadap prinsip kebenaran yang ada di dalam gereja ini. Setan bekerja lebih kuat kepada kita orang-orang Advent karena kita penjaga. Kitalah kelompok umat yang Tuhan percayakan menjadi penjaga manusia di muka bumi ini. Itu makanya setan bekerja sangat luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ini, situasi di organisasi gereja kita ini apa? Justru membicarakan lebih banyak tentang perkara-perkara yang kurang baik dari gereja ini. Oleh karena apa? Oleh karena tanpa kita sadari, kerinduan kita untuk terlibat di dalam pelayanan ini sudah mulai berkurang. Dan setan sedang bekerja dengan sekuat tenaga untuk membuat gereja ini pada akhirnya akan kurang secara jumlah keanggotaan, dan akhirnya lebih banyak yang murtad dari dalam gereja ini. Jadi sudah terlalu panjang, saya pikir, kecuali ada tambahan dari Pak Pendeta yang mau ditambahkan. Ditanya dulu, Ya. BWA ini apakah ada program mereka KKR? Oh, Kan salah satu pendidikan jiwa itu KKR. Apakah ada program mereka KKR? di majelis, Bapak majelis bukan? Oh, pantas ditanyakan. Ada Pak Pendeta program BWA KKR tidak? Di KKR juga tidak perlu KKR yang terlalu besar sekarang ini, karena sudah ada KPA. Ingat, KKR biayanya sangat besar. KKR kecil. Ya, kalau KPA bisa. Ya. Dan kalau ada KPA penuaian dari gembala, dikirimkan proposalnya, nanti daerah akan bantu. Tidak usah KKR yang besar. Ya, tapi kalau di KPA ada jiwa yang mau dimenangkan, kita mau adakan celebration di KPA itu penyegaran iman. Tidak usah harus buat KKR besar, karena KKR besar itu memakan biaya yang besar, mengundang banyak orang, itu terlalu besar, transportasi, konsumsi, ratap, apalagi undangan dan lain sebagainya. Karena sekarang tekniknya sudah sangat banyak. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan teman, kalaupun tidak ada KKR, tapi saya pikir ada KPA yang bisa kita maksimalkan untuk bisa menjadi tempat ataupun ladang untuk menuai jiwa-jiwa. Baik. Ditanya Apa itu? Jadi ini jawabannya ada di pertemuan kita tadi. Ya, tadi kan sudah menjawab. Ya. Kalau hambatan-hambatan tadi itu pasti ada. Ya. Itu makanya kenapa sekarang grounded in the Bible dan fokus kepada misi. Kembali
bagaimana kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, ini muaranya kembali ke sini. Karena dengan membaca firman Tuhan, memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, doa pribadi, maka kita akan mendapatkan pencerahan apa yang mau kita lakukan. Ya, apa yang mau kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kesibukan pasti ada, kebisingan pasti ada, apalagi tadi hambatan-hambatan itu pasti ada. Dan terkadang tanpa kita sadari hambatan-hambatan itu kita jadikan tameng atau alasan bagi kita untuk pada akhirnya tidak mau turut terlibat di dalam pelayanan Injil. Jadi kurang lebih tolong, makanya tidak ada rumus bakunya selain hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita terputus dengan Tuhan, iman kita pun menjadi luntur, dan akhirnya hambatan-hambatan itu akan kita terima dan kita tidak mau peduli lagi dengan kegiatan-kegiatan rohanian. Nah, itulah kurang lebih amal. Ya. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan? BWA? Bagaimana supaya cara KPA itu hidup? Kan KPA itu kan perlu dihidupkan. Oh, ada berapa KPA di jemaat? Nah, ditanya dulu berapa KPA-nya? Ada berapa KPA? KPBW ada? 1. Semua KPA ada berapa? Oh, 1 ini, yang berarti yang BWA. Oke, ya. KPA BWA. Apa yang dilakukan Bu, biasanya di KPA? Pendalaman kita. Oke, itu berarti anggota BWA semua. Atau ada tamu? Mengundang tamu. Belum ada tamu. Oke. Sekarang anak-anak kita ikut juga di situ. Di KPA. Oh, ini BWA khusus. Kan ada BWA junior. BWA junior apakah ikut? Tidak ada. Tadi BWA junior dari umur berapa tadi? 13. 13 itu berarti SMP ya? SMP. Jadi boleh juga mereka dilibatkan. Biasanya anak-anak kita ini lebih mudah untuk membawa kawan. Tapi sekolah Kristen ada di sini? Ada. Sekolahnya sekolah Kristen? Sekolah Kristen. Mereka ini lebih mudah untuk mengajak teman-teman. Apalagi kalau mempelajari tentang Alkitab. Bapak Ibu mungkin kita berpikir, gak akan ada itu. Tapi boleh dicoba. Karena begini, kita tidak pernah tahu seberapa besar kerinduan orang lain. Gereja kita memiliki kegiatan-kegiatan contoh orang muda seperti Pathfinder sekarang ini. Anak-anak ini bisa kita maksimalkan dengan membawa teman yang akan mengikuti kelas kepahaman, kelas kepanduan. Kalau dulu kan namanya ini kelas kepanduan. Kalau di luar itu pramuka. Iya. Dan orang akan sangat tertarik. Paling tidak, pada waktu mereka ikut bergabung, kan mereka akan membaca Alkitab bersama, mengenal tentang organisasi gereja, mengenal tentang nubuatan-nubuatan. Jadi saya pikir ini juga bisa menjadi wadah juga. KPA BWA bisa melibatkan BWA junior. Kita tidak pernah tahu. Siapa tahu melalui pergaulan anak-anak kita ini, mereka justru akan membawa jiwa-jiwa untuk dikenalkan kepada kebenaran Tuhan. Ya, jadi hari Sabat siang. Oh, iya. Iya.
agak sulit. Ya, orang pikir nanti mau membawa gitu. Jadi saya pikir kalau pernah dilakukan seperti itu, kenapa nggak coba dibuat lagi, kan begitu? Dibuat di rumah-rumah. Kan nggak salah begitu toh, Pak Pendeta? Kan tidak harus di gereja KPA. Di gereja berarti ya. Macam pandita. Jadi ini perlu juga coba dilihat kemungkinannya, apakah sepanjang satu pekan itu betul-betul tidak bisa, karena tadi pertemuannya berapa sekali? Nah, sekali sebulan. Apakah memang terlalu banyak kesibukan kita sehingga kita tidak bisa lagi dibikin di luar hari Sabat, supaya bisa diadakan di rumah-rumah dan akhirnya bisa mengajak apa? Mengajak tamu-tamu yang lain di rumah. Iya. Nah. Jadi, aja dulu. Anak-anak sudah fokus lihat kalau anak-anak belum ada. Jadi kalau jam sekarang sudah fokus lihat. Jadi dia ada kelas, dia kelas anak-anak itu. Enggak itu. Enggak terima. Kenapa? Karena sampai di rumah capek. Jadi susah. Hidup penuh. Jadi sekarang nggak bisa kita senang. Dan kenal kami itu. Urusan apa sih komen? Minta lagi apa? Minta lagi. Saya sedikit komentar masalah gadget ya Bu. Kalau Ibu Guru Sekolah Sahabat Anak-anak pernah ikut sertifikasi, selalu dibahas setiap sertifikasi guru Sekolah Sahabat Anak-anak selalu ada materi tentang gadget. Jadi saya ingat ada satu kalimat yang disampaikan oleh narasumber, kita orang tua anak-anak sekarang pintar. HP yang mereka pakai itu, HP sekarang itu namanya kan smartphone. Iya, smartphone. HP pintar kan? Iya, betul. Kita orang anak-anak ini akan menjadi pintar, tapi kita orang tua tidak boleh kalah pintar. Ini anak saya 3 ada di sini. Ada aplikasi, kalau kita bagi kita yang masih punya anak kecil-kecil, ada aplikasi di HP itu Family Link. Buat ibu-ibu atau orang tua yang masih punya anak kecil-kecil yang masih harus dipantau. Memang betul, kita nggak bisa salahkan masalah gadget, masalah HP. Sekarang belajar aja udah pakai handphone. Sejak zaman COVID kan, ketinggalan zaman mereka, kita nggak kasih HP. Dulu anak saya ini anak COVID ini, yang paling kecil ini dia masuk sekolah itu udah zamannya COVID. Di saat orang tua sebelumnya kita sibuk beli tas sekolah, beli sepatu sekolah, beli buku, kami sibuk beli HP. Karena memang harus pakai HP, semua dari handphone. Daring ya. Saya mikir gini, kadang-kadang anak ini saking pintarnya, bilangnya belajar, baca soal, padahal Ke YouTube. main, nonton, saya putar otak. Oh boleh pintar, saya harus lebih pintar itu. Ada aplikasi Family Link. Saya download HP mereka 3 Family Link. Saya kasih batas waktu. Jadi HP mereka bertiga ini koneksi ke HP saya, karena HP saya induknya, saya konekkan ke HP saya yang pantau. Si Joel ini sudah berapa lama belajar, si Joel ini sudah berapa lama main WhatsApp, sudah berapa lama buka YouTube, itu semua di situ ada. Ini 3 masih ada anaknya di sini. Jadi kalau mereka saya lihat sudah main game, dulu apa game kalian? Free Fire. Apalagi nak? Mobile Legend. Kalau sudah lihat Mobile Legend-nya on, saya matikan HP-nya. Mau saya berada dimanapun, saya off-kan HP-nya, maka mereka akan terkunci semua HP-nya. Nggak bisa ngapa-ngapain Bu, taruh itu handphone, tidurlah. Jadi itu saya terus, iya juga ya, HP itu kan smartphone. Anak-anaknya jadi smart. Iya. Saya tidak boleh kalah pintar dari anak-anak. Saya mau, nanti saya telepon, Jeno stop main game, Joel stop main game, Joel stop main game. Saya tunggu 5 menit masih main game, saya kunci langsung dari HP saya.
Begitu plak terkunci, maka di HP mereka pun terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Mau angkat telepon pun nggak bisa, nanti bapaknya telepon saya. Anak-anak ada bisa diangkat HP-nya? Iya, udah saya lock semua. Udah tiga-tiga mereka di rumah tidur, baca buku. Itu maksudnya salah satu trik kita orang tua, jangan mau kalah pintar dari anak zaman now, karena ya memang itu udah masanya mereka. Lalu berikutnya kasih waktu. Masalah gadget kasih waktu, kita orang tua kadang dikatakan terlalu kejam. Oh saya sangat militer Bapak Ibu, saya didik mereka sangat militer. Suami saya ini lebih lemah lembut dari saya. Ini boleh tanya mereka, saya sangat kejam. Saya katakan gini, nak, lebih bagus sekarang kalian menangis meraung-raung di depan saya daripada kalian besar saya yang meraung-raung. Karena apa? Aduh Tuhan, anakku begini, anakku begitu, anakku begitu. Saya sangat sampai teman-teman mereka kalau mau datang ke rumah kadang ada mamanya kayak ketakutan. Saya bilang apa? Datang aja ke rumah main-main. Lebih bagus, saya senang kalian datang, teman-temannya datang ke rumah daripada kalian berkeliaran kemana-mana. Saya bilang. Gitu. Jadi saya sangat stop HP, stop. Saya suruh bapaknya ambil semua HP-nya, ambil, simpan, kunci. Jadi saya prinsip itu. Tapi mungkin ada orang tua yang dia dengan lemah lembut, anaknya langsung mau. Kadang ada juga anak yang harus dikerasin. Kalau saya memang tipenya militer, tentara saya. Kalau bapaknya ini lebih lemah lembut, karena saya emosi. Kau biarin anakku, kau biarin. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, memang saya belum lihat nanti. Tapi paling besar anak saya mau naik SMA kelas 2 sekarang, si yang nomor 2 SMP kelas 3. Saya boleh katakan sejauh ini apa yang saya didik mereka sekeras itu, dan saya tidak mau saya jadi lebih bodoh dari mereka. Sampai sekarang saya tuai. Kenapa saya berani bilang, saya katakan saya tuai? Anak-anak kami setiap pembagian raport, kenaikan kelas dari TK yang paling besar sampai sekarang SMA kelas 2, puji Tuhan kami selalu dipanggil ke depan karena selalu berprestasi. Luar biasa, Wah. Selalu peringkat 1. Satu kali dia turun peringkat ketiga pendeta, tapi itu tengah semester. Oh saya challenge. Saya marah-marah saya challenge. Karena saya tipe orang tua zaman dulu. Kita ibu-ibu zaman dulu kan zaman baby boomers, berpikirnya anak-anak itu bisa menerima pelajaran kalau dia bisa juara. Kalau zaman sekarang kebanyakan ibu-ibu lebih, apalah gak juara, yang penting dia bisa ikuti pelajaran, ya udah oke lah. Oh kalau saya otaknya memang otak baby boomers zaman dulu. Kalau kau tidak juara berarti kau tidak bisa ikuti pelajaran. Satu kali dia turun, saya challenge. Itu saya masih ingat dia punya ekspresi, jual janji. Semester depan jualkan kembali ke ranking 1. Puji Tuhan, jawab Tuhan doanya. Saya lihat dia belajar. Karena saya nggak bisa, saya bilang, kalian harus memahami mama kalian tipe orang yang nggak bisa seperti itu. Itu tadi saya katakan kembali ke pola asuh. Tapi kita masing-masing tahu pola didik kita. Pola didik anak-anak termasuk masalah gadget. Jadi tadi saya kasih contoh sedikit. Dan puji Tuhan Bu, kami di Kupang ada beberapa ibu-ibu yang mengikuti, malah mereka bantu saya download dulu Bu. Download saya supaya saya bisa kunci HP anak-anak saya. Saya bantu. Saya kalau untuk hal itu saya bantu. Saya download, saya masukin nomor-nomor HP anaknya, dan dia hubungi. Bebas semua. Baru anak-anak 1 hari 2 hari udah marah-marah. Anaknya marah-marah katanya. Aduh ibu susah dong marah-marah di saya, dong maki-maki saya. Maksudnya mereka anak-anaknya marah-marah. Mama nih bikin begini, mama begini. Tapi biar sudah, gak apa-apa biarin. Dia buat begitu. Tapi memang oleh karena sudah mulai SMA dan mereka butuh ya. Mereka butuh ya ada kelonggaran. Yang tadinya cuma 2 jam dikasih waktu, dikasih 4 jam, ditambah berapa jam. Kalau sekarang kami bersukacita karena di Selapur mereka ini nggak boleh pegang HP. Iya. Itu dia sekolah berasrama. Dia tidak boleh pegang. Mereka hanya boleh pegang HP setiap hari Sabat, setelah tutup Sabat sampai hari Minggu pas mau makan sore. Bayangin dari Senin sampai Jumat kami lost kontak. Tapi saya yakin si mereka akan baik-baik aja, mereka akan
sehat-sehat aja, karena itu buat saya jadi suatu hal yang positif, sehingga kamu nggak hanya fokus di HP. Hanya itu. Memang kalau yang kecil karena dia di rumah dengan kami, belum ya, kami itu satu kelemahan, belum bisa buat seperti biasa aman. Sering sampai cuma tidak boleh pegang sama-sama, karena kadang-kadang gurunya ngirim soal-soal itu kan dari WhatsApp, dari HP. Ya masih ada kelonggaran sedikit-sedikit dikasih gini. Tapi itu tadi satu pesan saya Bapak Ibu, dari hasil yang kami pernah ikuti sertifikasi guru sekolah sahabat anak-anak, sertifikasi yang pernah ada, smartphone, HP pintar membuat anak-anak menjadi pintar. Tapi ingat, orang tua tidak boleh kalah pintar. Itu. Jadi banyak sekarang aplikasi banyak yang bisa kita buat, itu dari sisi, maksudnya dari sisi kita sehari-hari ya. Tapi satu yang harus kita pastikan, Bapak Ibu doakan selalu anak-anak itu. Jadi kita bikin pun seperti itu, tapi kalau kita tidak pernah doakan, ya nggak tergerak juga hatinya. Doakan, jangan pernah jemu-jemu. Doakan anak-anak kita supaya tetap selalu di dalam kebenaran, hanya itu. Yang penting anak-anak itu tetap dalam kebenaran, tetap masih mau ke gereja. Saya lihat anak-anak di sini luar biasa sih. Saya buktikan waktu kita Zoom, segitu banyak anak-anak saya lihat di sini apa mereka semua ya. Waktu Zoom itu luar biasa. Saya hubungi Ibu Nasution, Ibu Bandianan. Responnya cepat, Ibu saya mau bikin acara. Itu mendadak ya Bu, mendadak karena saya sudah sempat pilih, tapi mereka mundur. Siapa? Gak tahu kenapa Roh Kudus tuh pada serempuan. Kayaknya saya 1 minggu sebelumnya sudah hubungi Ibu ya. Saya bilang saya mau telepon, tapi lupa beberapa hari saya tidak hubungi karena saya sakit. Lalu saya hubungi dan jawabannya luar biasa. Kami bersedia, kami siap. Saya minta video, dikirim video. Saya minta kesaksian langsung ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini adalah Aset kita. ya, aset, bibit tiang-tiang gereja. Buat mereka supaya tidak bosan lah ya. Jangan sampai mereka juga jadi bosan di dalam gereja. Cek jemaat. Buat hal-hal yang setiap Sabat supaya mereka pun tetap selalu mau ke gereja. Jangan sampai satu kali ada seorang anak saya tanya, kau kenapa suka ke gereja hari Sabat? Ya, karena mamaku gereja hari Sabat. Karena bapakku gereja hari Sabat, ya aku ikut. Itu maksudnya pola pikir itu jangan sampai anak-anak hanya tahu ke gereja, oh ya udah karena rutinitas tiap Sabat ya ke gereja. Karena tiap Sabat ya suka ke gereja, ya bapakku ke gereja, ya udah kami ke gereja. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih Bu Susan. Memang ada perbedaan cara berpikir dari kita orang tua dengan anak kita sekarang. Mereka ini adalah generasi alfa, generasi apalagi sekarang, Generasi emas. generasi Z ini juga ada. Ya, mereka ini hidupnya memang sudah hidup di era kecanggihan teknologi Digital. Kalau zamannya Amang Huta Galung, anak-anak dulu ini angkatan baby boomers. Baby boomers itu apa yang diajarkan A sampai tua. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak bisa lagi. Kita orang tua mengajarkan A, dia akan menjawab, loh tapi kan begini. Kalau angkatannya Amang Huta Galung nggak ada begitu. Mau dikiniin aja sama orang tua kita dulu langsung begini ya gitu. Kalau sekarang coba diginiin anak kita. Pasti ada jawabannya. Maksudnya inilah perbedaan. Dan kita nggak bisa nggak bisa larang juga. Karena kenapa? Itu tadi yang bilang sekolah sekarang menggunakan handphone. Bahkan orang tua mau tidak mau memfasilitasi. Jadi kita nggak bisa menjauhkan mereka dari dunia gadget. Tapi bagaimana kita bisa memberikan batasan-batasan kepada mereka. Nah ini yang memang harus tega. Saya terkadang masih ada rasa tidak teganya. Tetapi perlu juga kita tega karena kita perlu ajarkan bahwa contoh ini hari Sabat. Ini saya belum berhasil saja di rumah. Kalau hari Sabat tanpa handphone belum berhasil.
Karena terkadang saya sendiri pun masih saya pegang handphone saya. Pada waktu ada pelajaran sekolah sahabat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya bisa mengerti, saya harus gunakan handphone saya. Ya, karena saya tidak hafal semua kan, di Alkitab ayatnya ada di mana. Tapi handphone bisa cepat dia. Saya tanya, dia akan langsung memberikan ayat-ayat Alkitab. Nah, ini hal positif dari handphone di satu sisi. Tapi kita perlu mengelola penggunaan gadget itu sendiri. Makanya, September 2026, gereja kita akan melakukan bersama-sama apa yang disebut dengan One Voice. September 2026. Apa itu One Voice? Kita mau satu suara. Satu suara dalam hal apa? Satu suara untuk menggunakan handphone. Sudah pernah dengar One Voice? One Voice itu adalah kita membuat video. Tidak perlu panjang-panjang, tapi kata-kata motivasi yang kita butuhkan. Dan ini menjadi sarana penginjilan pada zaman ini yang mau gereja kita gunakan. Itu akan dilakukan serentak September 2026. Dan di 2027 akan dilakukan baptisan serentak di seluruh dunia untuk baptisan gadget One Voice 2027. Waktu kami perjalanan ke sini kemarin, saya sempat bikin video. Videonya nggak panjang. Waktu isi bensin, saya bilang coba bikin video saya. Saya isi bensin, saya bicara tentang minyak. Bagaimana antrian itu begitu panjang di pom bensin waktu kami mengantri. Kami harus tunggu kurang lebih setengah jam. Setengah jam itu mau perjalanan ke sini di pom bensin. Jadi saya bilang bagaimana antrian sekarang ini sangat sulit untuk mengisi minyak kendaraan. Sama seperti kebutuhan rohani kita tentang minyak. Yang membedakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh hanyalah di mana? Di minyak. Ketersediaan minyak. Pastikan kehidupan kerohanian kita selalu diisi dengan minyak. Walaupun dia sulit untuk didapat, tapi kita berusaha untuk menyediakan minyak di dalam kehidupan kerohanian kita. Sudah putus. Habis itu saya akan upload video itu. Tentu akan banyak orang yang akan melihat itu. Paling tidak ini boleh menjadi hal positif. Walaupun anak-anak kita ini menggunakan handphone, tetapi bisa kita arahkan mereka. Handphone ini bisa menjadi apa? Menjadi berkat. Masih ingat ada 2 tahun lalu atau kapan permainan Alkitab Games yang dibuat oleh gereja Advent, orang muda. Itu yang membuat orang muda Advent. Dia membentuk aplikasi games. Oleh karena begitu maraknya permainan games yang dilakukan anak-anak seperti tadi disebut Free Fire, apalagi tadi Mobile Legend. Apa yang Jeno ikut itu? Aplikasinya Heroes. Saya nggak tahu aplikasi itu masih aktif atau enggak sampai sekarang. Saya sampai download di sini. Dan itu saya kasih ke anak saya. Kamu main ini. Itu semua pelajaran Alkitab, itu semua kuis-kuis Alkitab. Yang buat itu anak anggota kita. Bayangkan dia bisa buat aplikasi. Oleh karena dia sering menggunakan handphone. Program. Tapi karena diarahkan, bisa nggak buat begini-begini? Oh bisa dia buat. Jadi tidak selamanya kita menyalahkan situasi dan kondisi. Terkadang situasi dan kondisi itu bisa membawa kita kepada satu titik kita melakukan yang terbaik. Dan misi yang Tuhan memberikan bagi kita bisa kita jalankan. Ya, jadi sekali lagi memang segala sesuatu kita perlu apa? Perlu kontrol. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita apa? Akal budi. Supaya kita bisa membuat segala sesuatu bukan menjadi halangan bagi kita, tetapi itu juga menjadi berkat. Jadi mudah-mudahan juga bisa menjawab tentang anak-anak kita dalam bermain gadget. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup dan kami akan kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih buat Ibu Raja Gugup dan Bapak Raja Gugup. Tadi ada sebutan dari para Raja Gugup bendara kita
grounded in the Bible, focus on the mission. Jadi kita harus berdasarkan Alkitab dan fokus kepada misi kita. Sudah dijelaskan tadi, ya. Oleh karena itu, yang pertama yang saya harapkan sebagai sambutan kita untuk kunjungan dari Bapak dan Ibu Raja Gubuk hari ini, yang pertama, anak-anak. Yang pertama, kepada guru anak-anak, supaya kita buat KPA anak-anak. Bagaimana Ibu Guru? Siap? Kalau di Pasir Putih hari Selasa, di sini juga kita buat hari Selasa supaya sama, ya. Siap? Oke, siap. Jadi itu sambutan pertama. Yang kedua, ini KPA BWA ini, para jago, ini hanya pendalaman Alkitab intern. Belum bentuk KPA mengajar ke tamu, ya. Nah, jadi tujuannya ke depannya supaya BWA lebih aktif lagi mencari siapa yang mau diajar, itu dia. Tapi KPA orang muda sudah lama jalan, tapi sekarang sedang mandek. Nah, mungkin di minggu depan ini kita akan buat kembali mengaktifkan KPA orang muda Padang. Ya, karena di tahun lalu itu berhasil. Dan juga kita harapkan sekarang ini, kalau jadi nanti rencana Pak Bendahara Uni maupun KPR di sini, ini juga yang akan kita harapkan KPA. Jadi orang muda siap? Mana orang muda? Siap KPA? Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, terima kasih. Jadi tentu kami dari Jemaat Padang Sidempuan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Raja Gubuk sebagai pimpinan kami dari daerah, sebagai bendahara daerah, penata layanan, sebagai direktur BWA dan koordinator anak-anak daerah. Dan senang yang seyogianya kunjungan distrik dari daerah itu adalah Pendeta Horas Utabea bersama Franklin Romban Raja ke sini. Tapi oleh karena pas hari ini kayaknya, pas hari ini Utabea sedang ke Mana? Iya, mengikuti seminar AMR ya. Iya, AMR. Makanya jadi kita digantikan oleh keluarga Bapak Raja Gubuk. Jadi tentunya kami sangat berterima kasih. Tapi untuk sebagai sambutan dari pimpinan BWA setempat, kami berikan kepada Ibu Simatupang sebagai ucapan terima kasih dari BWA. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan, kita masih sempat bersama-sama untuk mengikuti pelajaran yang sudah kita dapatkan pada saat ini. Banyak yang kami dapatkan. Semoga materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Raja Gubuk dan juga Ibu tadi khotbah itu boleh kami dapat hidupkan di dalam bakti wanita Advent di tempat ini. Jadi terima kasih untuk kunjungan dari Bapak Raja Gubuk dan Ibu Susan selaku Direktur BWA. Semoga pelajaran-pelajaran ini kami dapat buat lebih banyak lagi
kegiatan-kegiatan. Sebenarnya kami punya banyak program, ada berapa 5 program untuk tahun ini, tapi yang masih berjalan seperti tadi KPA, karena kami sudah atur waktunya. Sebenarnya nanti ada lagi kegiatan membuat payet, ada buat kegiatan aplikasi, berbagi kasih, itu swadaya juga kan yang outdoor, gitu Pak. Hanya belum saja karena waktunya ada pelayanan keluar, perawatan keluar. Jadi terima kasih untuk kehadiran kunjungan dari keluarga Bapak dan Ibu Raja Guguk. Semoga kedepannya boleh lagi mungkin lebih banyak yang kami bisa dapatkan. Iya, seperti itu saja mungkin. Dan kepada Ibu terima kasih Ibu. Tadi ada oleh-oleh yang datang dari Pekanbaru ya. Terima kasih banyak. Demikian mungkin bisa sampaikan. Semoga tidak bosan-bosan untuk kunjungan kemari. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dari anak-anak ada ucapan terima kasih? Dari Sudah? Oke, sudah mewakili katanya. Kalau begitu kita serahkan sama ketua jemaat ucapan terima kasih terakhir. Baik, selamat sabat bagi kita semuanya. Selamat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama tua-tua jemaat yang ada di Gereja Padang Sidempuan dengan kedatangan Bapak dengan Ibu dan anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun mungkin ada keterlambatan, kami sudah tunggu-tunggu sejak hari Kamis, tapi mungkin karena seperti apa yang dijelaskan dari Pak Ibu Susan, anak-anak baru datang dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan kita boleh bertemu di tempat ini. Sebagaimana dikatakan oleh tadi pimpinan Buya Padang Sidempuan, kami merasakan walaupun ini khususnya ditujukan kepada Buya Padang Sidempuan mulai dari junior dan senior, tetapi kami juga terberkati tahun Bapak ya, karena kami lihat tujuan penginjilan. Saya merasa senang tadi, cuma saya tidak jawab atau saya tambahkan dengan apa yang sudah dibuat oleh Ibu Susan atau Ibu Raja Guguk. Bagaimana kita mengkeep anak-anak itu supaya mereka fokus dan tidak lari daripada apa yang kita harapkan. Ya, saya tidak perlu jelaskan, tetapi itu saya pikir merupakan materi pelajaran yang sangat baik terutama kepada para ibu yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil, mulai dari tingkat SD lah saya katakan sampai kepada yang masih mahasiswa. Itu perlu, karena aset kita adalah untuk bagaimana keluarga ini supaya tidak keluar dari kebenaran, karena inilah yang akan kita bawa ke surga. Dalam hal ini atas sekali lagi atas nama gereja dan dua-dua jemaat, bila mana pelayanan daripada jemaat ini yang bisa kami berikan kepada Bapak dengan Ibu dan keluarga, mohon kami dimaafkan ya. Dan bila mana mungkin pelayanan kami tidak begitu berkenan ya keluarga, kita ini adalah saudara dalam Tuhan. Kita harus saling memaafkan. Dan kami berharap pada pimpinan kami, Bapak yaitu Raja Guguk sebagai bendahara daerah, bila mana keluarga kapanpun pulang, kiranya Tuhan memberkati di perjalanan sampai boleh tiba di tempat untuk dapat melakukan tugas. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan kita yang ada di daerah, semua mulai dari jajaran officer sampai kepada staf. Mudah-mudahan kita boleh bergandengan tangan di dalam penginjilan. Dan kepada Ibu Susan, sebentar lagi kita tentu mendengarkan kabar yang baik. Tadi saya sempat bisik kepada Ibu Susan. Ibu Susan, sudah dibuat ada whisky. Oh, kami tidak whisky. Tapi apapun pemberian Tuhan, kami tetap merasa senang. Tentu inilah harapan kita ya. Jadi di dalam hal ini, seperti apa yang dikatakan oleh pepatah, jadi napuran tanah-tanah orang di masih ranggongan.
badaka pada udao tundika masih gonggongan. Jadi kalau ada misalnya dikatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada mungkin pelayanan kami yang kurang sempurna, jangan disimpan di dalam hati Bapak. Sebagai pimpinan kami, biarlah Bapak dengan Ibu memberikan banyak nasihat dan ujian kepada kami. Doakan gereja ini semakin bergandengan tangan teristimewa dari pimpinan gereja pada Selumbuan. Sudah banyak materi. Kalau kita hanya dengarkan, kita tidak terapkan, kita yang rugi. Ya. Jadi karena ini khusus yang dikunjungi adalah BWA, jadi tidak ada yang terkecuali. Jadi Ibu Esma Kupang sudah dijelaskan Ibu pimpinan BWA dari daerah. BWA itu bukan hanya umur sekian tahun, tapi 13 tahun, libatkan mereka. Dan inilah koordinat yang harus dikoordinir daripada Ibu BWA, jangan sampai anak-anak muda kita ini jadi hilang. Ya. Jadi tidak cukup hanya di pihak penurutan di dalam setiap acara berbaktian. Itu yang paling utama. Selain mereka menyaksikan kebenaran di mana mereka tinggal ataupun di mana mereka berada. Sekali lagi atas nama daripada tujuh jemaat kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati Bapak di dalam tugas pelayanan di daerah SKT yang luas dengan Ibu dan anak-anak sukses di dalam pendidikan dan tetap kita satu dua dalam iman dan pengharapan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Oke, karena bendahara, karena ini Pak Bendahara yang datang, mungkin ada penyampaian dari bendahara. Ada. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi karena bendahara mungkin ada sesuatu kan. Puji Tuhan ya. Kita senang boleh mengakhiri pertemuan kita di sore hari Sabat ini atas kunjungan dari pimpinan kita dari daerah, salah satu dari officer, bendahara, dan juga pimpinan BWA dan anak-anak. Kalau tidak ada lagi, ada satu permintaan ini Ibu Raja Bubuk. Tolong dibantu anak-anak karena di sini tidak ada sekolah gereja. Kami rencana mau buat Alkitab liburan. Habis Alkitab liburan nanti ditutup dengan pestari. Maksudnya dibantu secara biaya nanti supaya guru anak-anak bisa sedikit kasih apa untuk anak-anak di pestarinya. Oke. Oke. Semangat dulu ya. Semangat ya. Oke. Baik. Terima kasih sudah disambut dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ada yang mengusulkan pertemuan ditutup? Diusulkan. Ada yang menguatkan? Sudah dikuatkan. Kalau begitu kita sama-sama berdiri. Garam Alisi kita di satu lagu. Apa lagunya? Padamu Allah dipuji aja. Oke, kalau begitu kita undang Pak Ketua Harahan untuk pimpin doa. Boleh maju ke depan. Pesannya Paul. Ini first day. Sama-sama.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya Tuhan memberikan pujian dan syukur kami kepada-Mu, di mana kami umat Tuhan, jemaat Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini sungguh bersuka cita, bahkan kami menerima berkat kekudusan hari Sabat ini, di mana Tuhan mulai berbaktian kami dari pagi ibadah sekolah Sabat sampai pada menjelang sore Sabat ini, kami merasakan berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan kami. Khususnya Tuhan, kami bersuka cita bahwa kami telah dilayani oleh pimpinan kami dari daerah, yaitu Bapak A. Raja Guguk beserta dengan Ibu Susan, Ibu Raja Guguk, dan juga sebagai pimpinan BPA dan juga pendidikan anak. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat materi pelajaran yang disampaikan para hamba-Mu kepada kami. Bila kiranya Bapa, pelajaran yang kami terima boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukan setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menyebar luaskan pekerjaan Tuhan, khususnya di Padang Sidimpuan ini. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa secara khusus buat keluarga hamba-Mu ini, Engkau semakin berkati dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka Engkau berkati Bapa, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka Engkau berkati dalam masa pendidikan pertumbuhan mereka, Engkau berkati Bapa yang baik. Dan juga nanti rencana mereka ke depannya, besok ataupun lusa ataupun nanti yang rencana mereka akan pulang ke Pekanbaru, Tuhanlah menjaga dan melindungi mereka selama perjalanan. Malaikat Tuhan yang memagari kehidupan mereka, supaya Bapa mereka sampai di Pekanbaru dengan selamat tanpa kekurangan segala sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, dan kami juga umat-umat Tuhan pada hari Sabat ini juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tetaplah Tuhan dan menjaga dan melindungi kami. Dan oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan berkat sukacita pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan Yesus di atas semuanya ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya apa yang kami niatkan, apa yang kami mohonkan kepada Tuhan boleh berkenan, dan kami akan mendapatkan jawaban yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, bila menjadi doa ucapan syukur kami peraskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami dan penebus hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi akhirnya selesai sudah pertemuan kita, maka dengan ini kami mengucapkan selamat jalan untuk kembali ke Pekanbaru atau menikmati keindahan alam di Padang Sidimpuan dulu.